Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalau teman-teman suka untuk mengotak-ngatik PC, terutama kalau misalnya teman-teman coba untuk melihat file di dalam hard disk C, terus teman-teman menuju ke Windows, pasti teman-teman akan menemukan satu folder yang kayaknya nggak akan asing. Ini nih, yaitu adalah assembly. Kira-kira folder ini fungsinya apa sih? Dan juga kalau misalnya teman-teman ngeliat gitu ya, apakah folder ini aman untuk dihapus atau tidak? Kalau misalnya kita coba klik 2 kali, isinya maka seperti ini. GAC, terus juga ada yang lain sebagainya. Tuh, banyak banget di sini yang sangat dibutuhkan. Nah, sebenarnya intinya folder ini berfungsi untuk menjalankan .NET Framework. Jadi, aplikasi-aplikasi yang membutuhkan .NET Framework, maka membutuhkan juga folder ini untuk menjalankan fungsi dari GAC ini. Jadi, teman-teman kalau misalnya kita hapus, apa yang kira-kira akan terjadi? Nah, sekarang saya akan coba untuk menghapus dari folder ini. Teman-teman jangan lakukan di PC asli ya. Sekarang saya akan lakukan ini, saya menggunakan Windows 10 versi 32 bit, dan saya akan menghapus menggunakan metode ini. Kita akan restart, tapi menggunakan tombol Shift, sambil kita tekan, dan kita akan menuju ke recovery mode. Sekarang kita menuju ke troubleshoot, advanced option, terus jangan lupa untuk command prompt. Ini adalah cara yang biasa saya lakukan kalau misalnya saya ingin menghapus file-file yang mungkin tidak bisa dihapus ketika di dalam Windows-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat nih, kira-kira apakah ada efeknya ke Windows atau tidak kalau misalnya folder assembly ini kita hapus. Nah, sekarang seperti ini. Saya biasanya menggunakan Notepad biar lebih gampang saja. Nah, sekarang saya coba untuk menggunakan fitur open atau save, itu sama aja. Yang penting, jendela Windows Explorer yang sementara ini kita bisa buka. Nah, sekarang saya menuju ke disk PC dan kita langsung menuju ke si drive C-nya. Terus kita ke Windows, dan inilah folder assembly. Sekarang kita coba hapus nih ya. Kasusnya sekarang Windows 10 saya adalah fresh install, baru diinstal ulang. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau saya hapus nih ya? Oke, saya hapus, dan pastikan kita refresh dulu apakah benar folder ini sudah terhapus. Oke, setelah ini harusnya assembly sudah tidak ada lagi ya. Artinya foldernya benar-benar sudah terhapus. Sekarang kita akan coba untuk close semuanya, dan sekarang kita langsung menuju ke Windows 10-nya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Booting harusnya normal dong ya. Karena kenapa? Karena booting tidak menggunakan .NET Framework. Karena .NET Framework hanya tampilan-tampilan GUI harusnya. Dan di sini ternyata normal. Tapi tunggu dulu. Sekarang kita akan lihat dulu nih ke dalam Windows-nya. Kira-kira ada masalah atau enggak nih? Masuk ke dalam desktop, normal ya. Sekarang kita coba untuk buka aplikasi tadi yang membutuhkan .NET Framework. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ini, Windows PowerShell. Apakah bisa? Windows PowerShell ternyata bisa untuk digunakan. Loh, ini kenapa nih? Kok bisa digunakan? Sekarang, oke, untuk membuktikan gitu ya, kecurigaan saya, kita coba cek lagi. Apakah folder assembly-nya ada lagi? Dan folder assembly tidak ada. Loh, kenapa ini? Kok bisa Windows-nya normal nih? Dan teman-teman bisa menjalankan aplikasi apapun. Sekarang kita coba untuk buka Microsoft Edge. Semuanya masih bisa kebuka dan tidak ada masalah sama sekali. Ternyata tidak berdampak apapun ternyata di sini. Kita coba untuk buka yang lain di sini. Coba misalnya buka Microsoft Paint, atau mungkin ini ya. Kita coba untuk buka Microsoft Paint. Ternyata masih bisa. Ini semuanya masih bisa. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman ingin coba untuk kita menginstal, mungkin teman-teman bisa menginstal aplikasi yang membutuhkan .NET Framework. Kira-kira apa nih? Nah, sekarang saya akan coba untuk mengetesnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki aplikasi namanya EasyBCD. Aplikasi yang sangat membutuhkan .NET Framework. Nah, sekarang kita akan coba untuk install terlebih dahulu. Kalau proses instalasi harusnya tidak jadi masalah. Tapi sekarang kita akan lihat dulu nih. Kira-kira apa yang akan terjadi nih. Dan, lihat. Ini baru aja saya klik 2 kali tidak ada apa-apa. Tapi, ternyata, kok kenapa nih? Ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Saya ingin berusaha untuk menginstal. Tapi tidak bisa di sini. Ya. Lihat teman-teman. Ya. Tidak bisa terjadi apa-apa. Padahal saya
tadi sudah menginstal aplikasi yang namanya 7-Zip. Padahal 7-Zip itu memang tidak membutuhkan dari .NET Framework, makanya kenapa bisa. Nah, sedangkan ECBCD, teman-teman coba kalau misalnya mau diinstal gitu ya, pasti membutuhkan .NET Framework. Seperti itu. Ini diklik tidak bisa sama sekali. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, teman-teman menjalankan Windows itu pasti masih bisa kalau teman-teman mendelete folder yang namanya assembly. Nih ya, kita coba buktikan lagi. Folder ini sudah tidak ada ya. Assembly itu tidak ada sama sekali. Ya. Teman-teman mau nginstal aplikasi apapun, misalnya saya contohkan seperti ini ya. Nah, oke, misalnya saya di sini ingin menginstal Monitor Info atau Monitor Asset Manager. Nah, saya install seperti ini, teman-teman pasti akan bisa dijalankan normal. Teman-teman coba untuk install, next, itu teman-teman akan lancar nih, ya. Kita coba next, kita coba install, dan semuanya akan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Bahkan kita jalankan aplikasinya pun, Monitor Info ini bisa dijalankan tanpa kendala. Ya, sekali lagi, aplikasi Monitor Asset Manager tidak membutuhkan dari .NET Framework. Tapi, ketika teman-teman ingin menginstal atau bahkan menjalankan aplikasi yang membutuhkan .NET Framework, maka jadinya ya udah seperti ini. Tidak akan bisa. Tuh. Harusnya tampilannya harus langsung tiba-tiba nih ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya .NET Framework-nya, pasti akan ada interface dari Windows-nya yang menyuruh teman-teman untuk mendownload .NET Framework versi berapa gitu, tergantung dari kebutuhan aplikasinya. Di sini nggak bisa. Karena kebetulan ECBCD membutuhkan .NET Framework versi 3.5. Harusnya seperti itu, jadi harusnya pop-up-nya tampil. Tapi di sini nggak sama sekali. Tapi kita tadi menjalankan setup yang lain yang tidak membutuhkan .NET Framework, itu jadi bisa. Kesimpulannya apa? Teman-teman menghapus folder assembly itu tidak akan berdampak bagi Windows dan juga bagi program-program atau aplikasi-aplikasi yang tidak membutuhkan .NET Framework. Tapi, kalau teman-teman membutuhkan .NET Framework, maka ini akan menjadi masalah. Tidak akan bisa dibuka sama sekali seperti ini. Ya sudah, hasilnya sudah seperti ini. Dan bagaimana solusinya? Ya, teman-teman, cara mudahnya hanya sistem restore. Itu pun kalau ada. Atau kalau misalnya teman-teman ingin coba lebih gampang aja lah, install ulang aja. Ya, dipersilahkan seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk kayak gini, untuk video kali ini. Teman-teman, kalau misalnya ada penjelasan yang salah, kalau misalnya ada apapun itu, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Ingat ya, silakan teman-teman untuk bisa mengkoreksi, tapi jangan melakukan atau mungkin jangan saling merendahkan dan saling mungkin mengejek atau segala macam. Kita di sini sama-sama belajar, oke? Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.